Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberitakan kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan ketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Peristiwa kelahiran ini atau Yohanes Pembaptis ini datang ke dalam dunia dalam suatu peristiwa yang cukup unik ya. Yohanes Pembaptis ini dilahirkan dari kedua orang tua yang sepuh ya, yang lanjut umurnya, yaitu Sakaria dan Elisabet. Dan berita berkaitan dengan kelahiran Yohanes ini jauh-jauh hari sudah disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Sakaria. Ya, dan tentunya waktu itu ketika hal tersebut diberitakan, Sakaria memang kurang percaya. Tentu dilatar belakangi oleh keberadaan dirinya dan istrinya yang sudah lanjut usianya, apalagi dengan keberadaan istrinya Elisabet ya. Tetapi sebenarnya peristiwa tersebut ya, sebagaimana dikatakan oleh malaikat, karena doa-doa mereka yang terus mereka panjatkan, didengarkanlah oleh Allah. Maka kemudian Allah mengabulkan permohonan mereka, yaitu Allah mengaruniakan kepada mereka seorang anak, seorang putra, yaitu Yohanes namanya. Tetapi waktu itu kan kita tahu Sakaria masih kurang percaya ya dengan situasi yang mereka alami, sehingga Sakaria pun ya semacam menjadi bisu sampai anak itu dilahirkan. Dan teman-teman, saudara-saudari, peristiwa yang kedua yang cukup unik adalah bahwa terbukanya mulut Sakaria pada waktu anak itu berusia 8 hari dan hendak disunat, serta mau diberikan nama kepadanya. Ketika diberitahukan kepada Sakaria siapa anak itu ya, dia memberitahukan dengan bahasa isyarat Yohanes. Dan pada saat itu jugalah terbuka mulutnya dari ikatan kebisuan itu ya.
Sehingga memang tepat yang dikatakan oleh malaikat sampai anak itu dilahirkan ya. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kelahiran Yohanes Pembaptis tentu menjadi sebuah kabar sukacita ya. Kedua orang tuanya, Zakaria dan Elisabet, dan juga keluarganya serta orang-orang yang berada di sekitar mereka. Tentu dulu ya aib yang dialami oleh keluarga Zakaria dan Elisabet, Allah, Allah sendiri yang pulihkan ya dengan diturunkannya rahmat bayi itu ya, kelahiran itu. Hilanglah kemudian aib yang selama ini merebak ya, atau menjadi isu sosial di antara mereka ya. Dan juga tentunya pandangan-pandangan negatif kepada Elisabet semuanya semacam disingkirkan ya, atau semuanya dihapus gitu ya. Itu tadi karena Allah yang senantiasa tetap berkarya atau tetap memberikan yang terbaik kepada setiap umat yang setia kepadanya, yang beriman teguh kepadanya. Zakaria dan Elisabet adalah bagian dari itu. Atau dalam pandangan yang lebih jauh ya, isu-isu itu semacam ditelan ya oleh kelahiran Yohanes Pembaptis. Allah memulihkan mereka, memulihkan nama baik mereka. Dan di situ juga kelahiran Yohanes Pembaptis menunjukkan suatu peristiwa yang tidak biasa ya, di mana anak itu ya semacam memberikan jawaban ya atas kebisuan ayahnya, meneguhkan iman ayahnya ya. Iman yang selama ini masih samar-samar akhirnya menjadi terang, terbuka ya. Dan itu menjadi sebuah tontonan banyak orang, diperlihatkan karya Allah yang besar itu di hadapan banyak orang. Sebagaimana dikatakan tadi, orang-orang itu merasa keheranan ya dan bersuka cita. Dan peristiwa itu menjadi sebuah peristiwa yang fenomenal ya, yang viral kemudian di sekitar pegunungan Yudea itu dikatakan tadi ya. Jadi ketakutanlah semua yang tinggal di sekitar, dan segala peristiwa itu terjadi menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea ya. Ternyata itu peristiwa unik ya. Dan pada akhirnya memang orang-orang itu ya, setelah melihat peristiwa besar itu, mereka tidak seperti yang lain membolak-balikkan fakta ya, membolak-balikkan kebenaran, sehingga karya Allah yang sesungguhnya menyata itu menjadi kabur dipahami oleh banyak orang. Tetapi dalam konteks ini, konteks kelahiran Yohanes Pembaptis, macam semua orang itu melihat peristiwa unik itu, suatu peristiwa yang luar biasa, sehingga kemudian dikatakan tadi semua orang yang mendengar merenungkannya dan berkata menjadi apakah anak ini nanti, merenungkannya dan berkata menjadi apakah anak ini nanti. Ya karena itu tadi peristiwanya, kelahirannya peristiwa yang unik dari keluarga yang rentah, lalu kemudian kelahirannya membuka kebisuan ayahnya dan sebagainya ya. Dan tentu kita tahu bahwa kemudian Yohanes Pembaptis sebagaimana diberitakan oleh malaikat Gabriel di hadapan Zakaria itu, bahwa anak itu nanti menjadi seorang manusia, seorang pribadi yang mempersiapkan umat Tuhan bagi kedatangan Tuhan sendiri, yang berseru-seru ya di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Atau yang kita kenal bahwa Yohanes Pembaptis nanti mempunyai tugas, misi mewartakan pertobatan ya, dan membaptis serta memberikan ruang pengakuan bagi setiap orang yang mau bertobat. Dan ada begitu banyak orang yang datang kepadanya untuk dibaptis dengan air ya, sebagai tanda tobat. Nah teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian peran Yohanes Pembaptis ini menjadi penting ya. Dia membuka jalan ya bagi umat Allah untuk bisa datang kepadanya, atau mempersiapkan umat Allah agar pantas dan layak menyambut Sang Mesias yang akan datang. Natal sebentar lagi kita akan rayakan, dan momen Advent ini, belajar pada Yohanes menjadi momen bagi kita untuk setidaknya bertanya-tanya tentang diri ya, merenungkan
perbuatan-perbuatan kita dan juga lebih dalam merenungkan perbuatan Allah yang besar atas diri kita masing-masing dan membangun sebuah komitmen untuk bertobat dan tetap melakukan kewajiban kita sebagai ekspresi iman, yaitu mengasihi sesama. Semoga amin.